pengetahuan, sesuatu hal yang baru. Urifu itu senangnya pengen gali banyak pengetahuan baru. Aku udah mulai di Terawang ya. Iya pun cocok logika selama dulu. Jadi Cocokologi. kenapa cocoknya itu ya? Saya lihatnya Urifu itu kan orangnya open minded banget. Terus mau menerima. Maaf mungkin kalau orang lain yang dengan Urifu agak segan mengoleksi ini, tapi kenapa beliau justru itu? Kita malu loh. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Oke teman-teman, hari ini kita katanya bikin kafe dan ini dia penampakan kafenya, namanya adalah Cafe Etnik Indonesia. Indonesia Cafe. Kita lihat bagaimana dalamnya. Plastik banyak, ini dia keris-kerisnya. Ini banyak yang ngucapin teman-teman, yang ngucapin dari terus banyak lagi. Gimana masuk? Halo. Gimana Mas, kabarnya? apa kabar teman-teman? Waduh, kita bangga banget nih dikunjungi Viper Kediri. Oh, siap. Ini baru soft opening guys. Masih soft opening. Masih opening, masih banyak yang kita masih perbaiki, tapi kita bangga banget Mas Rangga bisa datang nih. Mas Raka bisa datang nih. Mas, ini kalau kita lihat pintunya nih Mas, ini asli Madura. Asli Madura? Ya, asli ukiran Madura. Jadi ukiran Madura mempunyai ciri khas yang luar biasa ya. Ini pintu masuk kita. Keren. Jadi dari sini ini juga ranjang Madura nih Mas. Oh, ini dari ranjang Madura ya? Ini muka ranjang Madura yang mungkin yang lainnya rusak, jadi kita taruh di ambil ininya, taruh di ini jadi hiasan. Oke. Kita naik ya. Oke, siap. Yuk. Kita naik. Karena masih soft opening masih ini. Ya masih ini nanti di-cut aja berarti ini. Ya ini sama pemiliknya, cuman beda, dia buka duluan dari kita. Jadi kita pakai lantai 2, lantai 3 nantinya. Oh, sebentar. Ya. Di sini ada arca kok. Ya. Ini arca apa kok? Ini arca kalau dinamakan di dalam literaturnya Ardanari. Ardanari. Nah, arca penyatuan Siwa dan Parwati. Oh, Siwa dan Parwati jadinya satu Ardanari arca, ya. Jadi kesempurnaan daripada dua karakter Siwa Parwati. Bentuknya makanya agak kelihatan seperti pria dan wanita. Ini sebagai penyambut ya. Penyambut, teman-teman. Terus ada lagi. Nah, ada lagi. Ini kalau kita lihat salah satu pose senit di arca di Borobudur, itu ada satu pose yang di tengah-tengah itu senit ya. Jadi itu di senternya, di pusatnya. Jadi ada 5 pose di posisi duduk daripada Buddha. Itu salah satunya yang di tengah adalah posisi senit ini. Ini menggambarkan apa kok? Menggambarkan ketenangan dan ya intisari putaran alam. Kita harus tetap tenang dalam putaran alam. Jadi yin yang, nah betul sekali. Pinter sekali Mas Raka. Oke, ini tempat kita di pintu masuk yang kedua. Itu pertama ini saya pampang koleksi pedang-pedang tradisional Mas. Yang kebanyakan kita koleksi dari, kita masuk aja ya. Ya masuk aja Mas ya. Ya masuk ya. Posting nggak apa-apa ya. Oke, kalau kita lihat dari sini, ini masuk pedang Lombok. Ini pedang Lombok ya? Ini masuk pedang Lombok yang mana pada era kerajaan Mataram Islam. Era kerajaan Mataram Islam. Sekitar abad 18. Jadi masih kita bisa lihat kebudayaan Islam ya, Timur Tengah ada di sini dengan tulisan-tulisan yang melambangkan
ini Tapi memang ayat-ayat suci. Ini Ya. ada hiasan-hiasan dari batu mulia juga. Oh iya, ini originalnya, rangkanya dari batu yang ini. Ini Lombok ya, Pak? Ini masuk keris Lombok. Era ini masuk keris Lombok juga. Lombok juga. Ciri khasnya sama. Ciri khasnya sama. Pasti seperti pedang sahabat gitu. Pasti seperti pedang sahabat. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa baca, pasti tahu artinya ya. Oh iya. Biasanya lafaz Raja ini. raja ya. Nah, nggak semua pedang Lombok ada rajanya. Jadi beberapa mungkin yang tertentu aja dari. Mungkin kalau sudah masuk kerajaan Islam itu baru ada tulisan. Bisa jadi menunjukkan tingkat strata sosial dari pemiliknya. Mungkin bisa jadi pemiliknya sangat dekat dengan ulama ya sultanan delegasi ini. Kalau yang sebelah sini tuh. Sebelah sini ini masih masuk pedang Lombok, tapi yang sini ini masuk Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ini masuk Jawa Barat yang Jawa atas. Barat. Ya. Tapi yang ini Lombok. Yang ini Lombok. Yang ini Lombok. Ah. Terus yang ini Jawa. Ini Jawa Barat ini. Ini masuk Jawa Barat. Polos ya, nggak ada kaleng ya namanya. Ini kalau diperhatiin ada kinatanya mas, ada ukirannya. Oh iya. Kayaknya ini hiasan atau? Ya, kemungkinan dulu penghargaan dari pemiliknya. Jadi salah satu penghargaannya dikasih ini, tapi nggak ada, belum sampai di kinata, tapi udah ada ukirannya. Oh iya. Nah, yang Mungkin mau di Kinata gitu ya? mungkin. Kan mereka bertahap biasa. Ini dari perak juga full, masih rangkanya perak semua. Kalau yang atas ini namanya pedang sikin. Pedang sikin dari Aceh. Dari atas lagi ini Lombok, yang atas lagi itu Jawa Barat. Oh iya, berarti kalau Lombok bentuknya sama. Bentuknya masih sama. Ini yang unik, ini dipakai ada para bangsawan di kerajaan Aceh mas. Ukiran Ini ada ukiran masih ada kinatanya, tapi udah tua ya. sudah mulai ini ya. Udah mulai usang. Oke, lanjut. Lanjut ke sini ada arca-arca. Wah. Nah, kalau ini apa tuh? Ini Jelaskan. Arca Ganesha. Arca Ganesha. Ini siapa ini? Ternyata ada lapon delok di sini. Lapon dari sini. Kita duduk aja kayaknya mas ya. Nah, kalau ini bahannya dari apa? Ini dari perunggu. Dari perunggu. Ya. Ganesha kok banyak sekali. Nah itu, jadi Ganesha ini punya banyak sekali sifat dari sifat dari dewa-dewa itu dijadikan satu dalam pose yang Ganesha ya. Jadi istilahnya dewa yang paling lengkap mempunyai karakter para dewa yang lain itu Ganesha. Senjatanya juga banyak. Ya, itu pemberian dari dewa-dewa lain sebagai penghargaan. Kok ini paling banyak kan Ganesha ya? Ganesha. Kenapa kok Ganesha yang dipilih kok? Kenapa kok Ganesha ini? Karena banyak teman-teman di daerah Jawa Timur itu banyak arca Ganesha. Kemungkinan besar para dulu itu para penyembah ini ya Hindu yang Ganesha itu banyak juga di Jawa Timur. Itu sebabnya kalau kita lihat koleksi saya banyak Ganesha, mungkin karena itu. Kalau Mas Gaduh gimana? Menurut penerawangan Mas Gaduh? Iya. Menurut ilmu cocok lah lapon delok. Jadi kalau saya ngelihatnya sih mungkin agak logik sekali, mungkin dari Koryfu itu kan orangnya suka pengetahuan baru, hal baru segala macam, cocok. Kenapa? Ganesha itu kan banyak hal pengetahuan yang baru, dia nambah relasi baru. Dan sebetulnya tadi saya itu melihatnya itu malu loh kita sama Koryfu, harusnya kita malu dengan Koryfu yang ya notabene ya dari ras yang sama dengan saya yang campuran Chinese, cuma ya jujur aja gitu. Cuma kita buat yang orang Jawa atau orang yang khas Bali sendiri mungkin harusnya yang ya kayak gini harusnya gitu loh. Kayak gini ini sudah jarang dan langka sekali teman-teman. Mungkin dengan video ini kita berharap ya moga-moga bisa ditiru ya. Bisa menjadi inspirasi buat semua. Dan open kan kalau ada yang mau sharing, itu monggo silakan. Jadi mungkin tanpa
saya sadari kayak gitu Mas. Iya, Kita mengumpulkan koleksi yang sebenarnya menunjukkan karakter kita seperti iya. apa gitu ya. Sampai nanti akhirnya jadi tambah ayam segala macam ya, itu filosofi yang lebih dalam. Next lah kita bahas, jangan luwe soalnya. Kalau Ganesha ini sendiri ternyata banyak perwujudannya kok Rivo ya. Banyak dia ada cerita-ceritanya masing-masing Mas. Kenapa kok Ganesha itu menginjak tikus misalnya? Jadi tikus itu adalah salah satu wahananya Ganesha, tapi dalam cerita lain menceritakan bahwa tikus itu perlambangan dari hawa nafsu dan kecerdikan. Jadi kenapa kok dia diinjak adalah untuk kita bisa menjadi inspirasi supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi kekuatan aja nggak cukup, harus perlu kecerdikan. Gajah itu kan melambangkan kekuatan. Tapi tanpa kecerdikan ya gajah hanya jadi binatang yang seperti gajah. Tapi kalau gajah dengan tikus bersatu, kecerdikan dan kekuatan. Keren. Jadi ini Ganesha semua ya yang bawa. Itu ya kebanyakan Ganesha. Terus kalau ini Om Rivo, Mas jadi kan lapar tuh. Iya. Makan dulu aja Mas. Tolong saya diterawang lagi nanti Mas. Ini kok namanya apa kok aneh sekali. Nah, ini pedang temuan kita dapat dari daerah Jawa Timur, dari daerah Jombang. Nah ini yang dinamakan pedang Katgo. Katga Ya Katga atau sebenarnya mirip banget dengan pedang Romawi. Tapi kita mungkin ya kalau saya pelajari ini lebih pembawaan dari kebudayaan India yang masuk ke Indonesia. Jadi banyak banget kalau kita lihat di Google apa senjata tradisional India yang lama-lama abadnya Majapahit itu bentuknya mirip. Iya terus. Nah ini bentuknya seperti ini, mungkin kalau kita pegang agak nggak cukup Mas. Nah jadi saya juga pernah ada pertanyaan, apa mungkin orang zaman dulu kecil tangannya atau seperti apa ya? Tapi ya ini original, kemungkinan abadnya di bawah era Majapahit, mungkin abad ke-12, abad ke-11. Dari besiannya juga besian sangat tua banget ini. Kalau di channel sebelah itu ada yang review katanya Katga itu hanya milik raja kok. Itu gimana? Bisa jadi tapi bisa juga diperdebatkan. Karena kalau kita bicara hanya raja megang Katga mungkin enggak juga, karena ada banyak sekali temuan-temuan yang ornamennya sederhana. Kalau ornamennya sederhana, kemungkinan besar ya prajurit pun pegang juga. Terus kalau ini dapurnya masuk apa kok? Kalau di dalam dunia perkurisan sih nggak ada. Nggak ada ya? Bukan betok ya? Bukan, beda lagi. Betok itu kan lebih besar ya kayaknya. Betok harus ada dapurannya, harus ada ini di depannya. Ini kan benar-benar pedang. Beda lagi. Oke. Terus kok geser ya. Nah ini Ganesha lagi. Berarti ini Ganesha nari. Kepalanya ada banyak banget Mas. Oh iya, 1, 2, 3 akeh pokoknya. Ini banyak banget kepalanya. Ini salah satu masterpiece ya. Ini salah satu yang kita simpan karena jarang banget punya ornamen yang sangat lengkap. Tikusnya juga banyak sekali. Tikusnya ada banyak banget. Terus ini apa Mas namanya Mas? Apa? Padmasana ya. Padmasananya dari seperti kulitnya raja gitu ya. Kemungkinan besar kalau memang ini digunakan, ini pasti di pura yang besar. Pasti di tempat ibadah yang besar. Berarti ini melambangkan mahkota yang diinjak juga ya kok ya. Berarti di atas pikiran gitu ya istilahnya. Mungkin bisa jadi ya. Cocokologi sama seperti kata Mas Gado tadi. Bisa jadi. Nah, kalau ini temuan gading di daerah, kalau nggak salah daerah Berantas, itu masih ditemuin gading-gading gajah yang ini udah memfosil ya. Memfosil ya, jadi fosil gajah. Jadi dari zaman dulu mungkin gajah di Pulau Jawa itu masih belum punah ya, masih jadi tunggangan raja. Tapi ada gajah Jawa ya. Gajah Jawa ini. Kadang-kadang ada yang lebih besar lagi yang mamut ya, yang lebih jutaan tahun. Tapi kalau ini masih gajah Jawa, tapi udah fosil udah jadi batu. Diperkirakan fosil gajah Jawa. Fosil gitu. Gajah Jawa mungkin. Oh, kalau ini apa kok? Ini. Ya. Yang ini namanya orang sekarang bilang kan pataka. Pataka. Sang Dwija Naga, ya, naga suara ya. Ini pataka disimpan juga ada di museum di Metropolitan Museum di New York ya.
Malah di luar negeri ya? Ya, ada di luar negeri ada juga. Dan saya percaya Pataka nggak cuma satu, ada banyak. Teman-teman juga yang lain juga ada yang Kalau bahannya sendiri kok? dari perunggu. Banyak Perunggu ya? Kalau apa kayak Arca Ganesha dan lain-lain ini juga dari perunggu juga? Dari perunggu. Nah, masyarakat bisa bayangin kalau dulu itu kan mata uangnya orang zaman dulu kalau nggak emas dan perunggu kan. Nah, kalau perunggu itu dulu mata uang dan dibuat segitu berat dan besarnya, berarti kan sesuatu yang sangat berharga. Iya. Karena nilai tukarnya zaman dulu juga pakai perunggu, uang kopong. Iya, keteng gitu ya. Itu. Nah, ini siwa ini. Ayahnya Ganesha ya. Iya. Kalau ini kok. Ini tombak dari Sumatera. Tombaknya Sumatera seperti ini ya. Tombak dari Sumatera. Terus perbedaannya Jawa sama Sumatera apa kok? Beda dari bentuknya. Bentuk dapurannya beda. Jadi ciri khas Sumatera ini tombaknya Sumatera. Palembang. Kalau atasnya ini kok. Ini atasnya juga Pataka. Ini sama Dwija ini juga, tapi yang kecilnya, yang ini saya lupa namanya apa. Tapi ada dalam sejarahnya. Kayak gear sepeda ya. Beda. Ini mungkin dulu jadi kebesaran ya. Jadi kalau mungkin dulu orang bawa ada benderanya ini dibawa untuk kebesaran. Terus kalau paling atas itu kok? Atas cakra. Itu cakra. Saya dulu dikasih sama sesepuh. Dulu karatan tak bersihin ternyata bagus. Wih, keren. Tapi tetap gitu ya? Ada kinatanya gitu ya? Ya, dulu nggak terlalu kelihatan, begitu dibersihin baru kelihatan. Yuk, ini juga temuan pedang. Tapi ini masih ada itunya ya? Ini masih apa adanya, kita belum bersihkan. Seperti apa adanya. Oh, ini masih apa adanya ya? Ditemukan di juga ini, sama ininya juga, Mas? Enggak, ini hiasan saja ya. Sesuai seperti ini. Nah, ini temuan darat. Masih ada lemah ini lempungnya. Kalau temuan sungai beda lagi, biasanya patinanya hitam seperti yang di atas itu temuan sungai. Ini juga temuan darat. Kalau ini kok apa ini kok? Ya, ini Dewa Kuera, Dewa rezeki. Jadi yang mitologi Hindu ya berarti. Mitologi Hindu ini sebagai dewa yang menguasai rezeki ya. Mau menguasai rezeki. Kuera kalau kita lihat apa? Gober itu kan dari nama Kuera. Film kartun itu. Iya. Paman Gober. Nah, ini di Candi Prambanan ada. Besar gitu juga? Enggak, di relief. Oh, di reliefnya. Dan di kalau ini yang tadi bedang-bedang itu Cirebon. Yang paling atas itu Cirebon. Nah, itu Cirebon. Ini temuan dari sungai. Ya, temuan sungai. Ini dari NTB. Ini NTB, ada tulisannya Timor Leste. Hah? Ada tulisannya? Iya. Oh iya. Mungkin dipakai perang waktu peralihan kekuasaan Timor Leste. Ini Lombok. Kalau Lombok selalu gini ya. Gini. Ini Nias. Ini pedang Nias. Kalau ini juga belum dibersihkan. Ini belum dibersihin. Ini apa adanya. Kalau ini indikasi pedang apa? Kalau aku bilang sih ya masuk pedang Katga sesuai dengan nama orang-orang menyebutnya di daerah ya. Orang-orang menyebutnya kalau nemu pedang seperti ini mesti dibilang Katga, tapi makanya kita belum tahu nama aslinya itu apa sebenarnya karena nggak ada di dalam dapur atau buku manapun. Jadi kemungkinan ya pedang yang biasa dibawa sama prajurit-prajurit yang mungkin dari India atau mungkin dari kerajaan yang ada pada era itu. Tapi kayak ini satu ciri khas selalu modelnya seperti ini. Kalau paling bawahnya tuh. Nah, ini Ganesha lagi ya. Tapi kepalanya paling banyak nih, Mas. Kepalanya banyak sekali. Keren. Nah, ini tunjukin koleksi ini, Mas. Koleksi lukisan apa? Terakota ya. Oh, cincin. Nah, ini cincin lukisan kita ini. Cincinnya banyak banget. Temuan-temuan dari berbagai daerah. Dari Jombang, ada yang dari. Kalau ini dulu apa? Solo. Sebagai stempel gitu ya? Mungkin jadi sandi atau stempel. Mungkin jadi apa? Ciri khas nama keluarga juga. Ya. Kalau ini Katga lagi ya? Ya, ini untuk upacara biasanya upacara keagamaan. Seperti pisau upacara. Ini peralatan kalau orang tani masih ditemuin di Berantas, ditemuin original sama ini ya,
handle-nya. Ya, kayak senjatanya Gareng. Oh, Pusakanya iya. Gareng. Pusakanya Gareng. Keren. Atas itu Forest Bali. Makanya teman-teman harus mampir nih kalau datang ke Surabaya. Dari tadi saya kok nggak lihat Apa tuh? satupun pattern. Patrem belum tak bawa rasanya. Oh, ada tapi ya. Ada. Kalau ini bukan patrem sih, ini badik sih. Ini badik. Patrem belum ada. Iya. Badik. Tapi ada apa ya? Ada, masih ada. Nah, kalau yang ini yang seperti tadi ya, apa namanya? Pataka. Pataka. Itu pataka. Siap. Oke, Mas Raka mau lihat koleksi Chris Bali saya. Oh iya, siap. Ya, kita lihat Nah. koleksi Chris Bali, kita review sedikit lah ya. Oke, kita review Chris Bali setelah ini. Malam hari ini kita spesial guys, dapat undangan dari Korifo karena soft opening cafe-nya. Soft opening ya. Kafenya boleh dijelaskan Korifo bertema apa? Jadi selamat malam atau ini malam ini Mas ya, teman-teman ketemu lagi sama Mas Raka sama saya. Cafe ini Mas, kita idenya itu sebenarnya dari kepenuhan koleksi di rumah Mas. Oh. Jadi barang-barang koleksi di rumah itu udah penuh, istri udah mulai komplain kan. Ini barang beli terus banyak banget gitu kan. Jadi pas ketemu sama teman sesama hobi, ayolah kita buat tempat yang jadi istilahnya benda-benda yang kita lestarikan, kita koleksi, kita rawat, itu ditaruh di tempat yang lebih baik, yang lebih rapi, dan juga lebih luas dan orang lain juga bisa menikmati gitu. Jadi nggak cuman saya atau orang-orang di rumah aja atau teman-teman baik yang datang ke rumah, tapi juga orang-orang umum bisa belajar tentang pusaka, belajar tentang kerajinan benda-benda peninggalan zaman dulu segala macam. Itu idenya itu seperti itu awalnya. Berarti selain kafe juga galeri keris gitu ya? Galeri keris ada, kita ada ya koleksi arca-arca temuan yang saya koleksi bertahun-tahun, juga cincin-cincin yang temuan-temuan dari berbagai daerah di display di sini supaya orang bisa ngelihat bahwa bangsa kita itu zaman dulu itu seninya itu udah tinggi sekali gitu loh. Tingkat imajinasinya, kerajinannya, seni tempanya, filosofinya, alasan kenapa setiap benda itu dibuat itu udah begitu dalam dari dulu sampai sekarang. Nah makanya kalau kita lihat orang sambil ngopi, sambil makan, juga makanan Indonesia, orang bisa melihat, oh ternyata kita ini bangsa yang punya intelektual yang tinggi dari dulu hingga sekarang kayak gitu ya. Kebudayaan yang sangat tinggi juga sampai sekarang. Itu idenya, dan ini juga saya coba satuin sama pekerjaan saya Mas Raka. Sebagai saya kan ekspor import di bidang exotic animal. Jadi di cafe yang kita buat ini kita ada paduan, ada exotic animals, ada juga benda-benda budaya. Oh berarti kayak kura-kura, ya, ular juga kan? Ular ada, iguana, burung gitu ya. Nah kita nggak tahu mungkin apakah bisa nyatu seperti apa. Kayaknya konsep seperti ini mungkin belum pernah ada kayak gitu ya, setahu saya. Kalau animal cafe aja ada mungkin, atau galeri cafe biasa ada biasanya. Tapi kalau ada binatangnya, exotic animals, ada benda-benda bersejarah, benda-benda seni, mungkin di sini tempatnya yang orang bisa menikmati bareng-bareng. Itu hanya untuk display atau juga diperjualbelikan, Pak? Ada beberapa benda yang kita memang tidak ada niat untuk diperjualbelikan, yang memang koleksi pribadi, tapi kita display di sini. Ada juga yang kalau ada teman-teman minat juga boleh juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi kafe ini dibuka untuk umum dan semua orang bisa menikmati. Semua orang harusnya bisa menikmati. Makanannya gimana tadi Mas? Mantap. Makanannya enak. Makanannya tradisional, kita ada rawon segala macam lah ini ya. Jadi nanti kita lihat footage-nya aja. Jadi di di tembok-tembok gitu ada senjata-senjata tradisional. Ada ya, benda-benda pusaka lah istilahnya kalau orang bilang ya. Ini di tengah-tengah kota di Surabaya Barat, di Jiwok. Jadi mungkin teman-teman yang di Surabaya mungkin nggak asing lagi untuk datang ke tempat ini. Wah, kebanyakan promosi nih kayaknya. Nggak apa-apa. Terus ngomong-ngomong masalah pusaka. Iya Mas.
Saya penasaran dengan pusaka yang ini, Om. Kan ini Iya. dibilang keris kok sangat panjang. Panjang, ya. Ini keris apa, Korif? Oke. Jadi di Indonesia sendiri ada beberapa daerah yang mempunyai ciri khas keris panjang, Mas. Di Sulawesi ada, di Moro juga ada, di daerah perbatasan dengan Filipina itu ada di Sumatera juga ada keris Sundang namanya, itu panjang juga. Tapi yang nggak kalah terkenalnya adalah pusaka atau keris dari daerah Bali dan Lombok. Bali dan Lombok adalah salah satu daerah yang mempunyai ciri khas pusaka yang begitu kental, dari seni tempanya, dari bentukannya, dari jenis besinya, dan juga bentuknya yang panjang. Itu yang kita koleksi salah satunya di tempat saya, yang beberapa bulan terakhir ini saya lagi seneng kumpulin pusaka-pusaka dari daerah Lombok sama Bali. Sebentar, saya tadi dengar Ko Rivo nyebut Filipina punya keris. Ada. Nah itu sejarahnya gimana? Ada. Ya dulu kan belum ada Indonesia, belum ada Filipina, Mas. Semuanya itu masih dalam wilayah kerajaan kan. Oh, berarti dulu bersatu gitu? Iya, dulu ada kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan Moro, kerajaan Majapahit, itu saling bertukar kebudayaan sampai ke Thailand kan, sampai ke Burma. Makanya kalau ada sejarah bahwa Raja Majapahit itu mempunyai istri dari negara ini ya, Burma. Iya, Champa ya. Ya itu kan dulu nggak ada Indonesia, nggak ada Malaysia, nggak ada apa, sebelumnya ya kerajaan kecil yang dipersatukan dari persatuan dari hubungan pernikahan satu sama lain kan, sampai baru ada kemerdekaan, baru ada di plot-plot daerah-daerah. Yang punya keris ini bukan hanya Jawa, bukan, Melayu ada, di Filipina ada, di Malaysia ada, dengan ciri khasnya masing-masing. Dengan ciri khasnya masing-masing, bahkan Thailand juga ada. Myanmar ada, ya kita udah ada juga, tapi bentukannya mungkin lebih panjang, kayak gitu ada yang ini. Jadi justru dari setiap bentuk daripada pusaka itu kita bisa mempelajari mungkin karakter daripada tempat asalnya mereka gitu loh. Nah kayak keris Bali, kenapa kok panjang-panjang, ya kan? Nah itu ada sejarahnya juga. Kita lihatin ya, teman-teman ya. Kita ada beberapa yang mungkin kita bisa review. Nah, ini ada 3 keris, Mas. Yang ini semua keris Bali yang kita display di sini, dan juga di atas ini juga pedang Bali juga, Bali Lombok ya. Mewah-mewah kok ya. Nah, itu salah satu ciri khas di kalau kita temukan di daerah Bali dan di Lombok itu, pusaka-pusaka itu benar-benar didandani dengan begitu begitu baiknya, Mas, dengan begitu mewahnya, dihargai gitu ya. Dihargai. Sama mungkin kalau sekarang kalau kita lihat pusaka-pusaka keraton di Jogja, di Solo juga emas, berlian juga banyak yang orang-orang yang benar-benar menghargai pusaka sesuai dengan tingkat perekonomian mereka gitu loh. Jadi semakin tinggi derajatnya atau semakin tinggi tingkat perekonomiannya, mungkin mereka akan semakin memperindah pusakanya sebagai status sosial satu, kedua kemungkinan juga sebagai bukti penghargaan kepada leluhur dan juga fungsi daripada pusaka itu sendiri. Jadi ada orang-orang yang pernah cerita sama saya, pusaka itu ketika berjasa untuk pemiliknya, baik itu secara fisik ataupun secara spiritual, itu pemiliknya memberikan penghargaan kepada pusaka itu dalam bentuk kinata yang ditata dikasih emas, berlian, kadang-kadang ada yang perak juga. Setelah bilanya itu dikasih penghargaan seperti itu, mulai dari sandangannya. Sandangan itu kita bicara tentang sandangan pusaka ini seperti ini ya. Warangka, orang bilang sandangan. Nah, kalau di dalam pusaka itu kan ada yang beranggapan bahwa pusaka itu seperti penggambaran akan lingga yoni, Mas. Lingga dan yoni. Jadi curiga manjing warangka kan gitu ya. Ini yang dibilang curiga atau bilanya, warangkanya adalah ininya. Jadi ini curigo manjing warangka. Jadi lingga dan yoni keduanya bersatu kayak gitu ya. Ini melambangkan ibu, ini melambangkan bapak. Jadi kalau kita memperbaiki pusaka sama seperti kita memuliakan ibu kita dalam secara spiritualnya seperti itu. Nah,
Ini salah satu pusaka yang saya dapat dari daerah Lombok. Ini namanya kalau di Jawa dibilang sempaner, sempana bener. Sempaner, dapur sempaner. Zoom om. Oke. Nah, ternyata di Lombok juga mereka namanya juga sama, sempaner. Oh, namanya sama. Namanya sama. Ya, ada beberapa bentuk dapur yang namanya berbeda dengan di Jawa. Tapi untuk yang jenis yang satu ini namanya sama sempanernya. Nah, ini kalau di Jawa dibilang pamor Banyumili. Kalau kita karena ada seratnya yang lurus ke atas ya. Ini masuk pamornya yang Banyumili. Kalau di daerah sana dibilang pamornya apa sih? Pamor batik atau apa? Yang di daerah Lombok. Di daerah Lombok ya. Nama penamaan pamornya udah beda lagi. Kalau di daerah sana. Tapi untuk bahannya tetap ya? Bahannya tetap harus dari besi aji. Yang dimaksud besi aji adalah besi dari dua bahan. Bahan dari pamornya adalah pamor meteor dan juga dari baja yang baja hitam. Yang ini yang dinamakan penyatuan dua jenis logam juga dari logam langit dan inti bumi. Oh iya. Dijadikan kan meteor ya? Meteor kan langit menyatu dengan bumi, akhirnya jadi suatu benda yang mempunyai sifat energi atau karakter sesuai dengan doa dari empunya. Itu yang menarik pusaka itu ceritanya banyak, Mas. Mantap aja Pak, masalah kalian. Apa ya namanya? Yang apa? Isoteri ya? Secara esoteris itu biasanya orang menggambarkan pusaka itu dilihat dari pamornya. Kalau misalnya pamornya itu penggambaran Banyumili, secara esoteris biasanya orang mengartikan pusaka ini selain daripada senjata untuk senjata perang ya, sebagai senjata tradisional, mempunyai fungsi juga secara filosofi dan secara spiritual sebagai pusaka yang bisa melancarkan kehidupan kita seperti air yang mengalir. Sebagai pusaka yang dipercaya sebagai untuk membantu secara kerejekian. Kristalisasi doa sang empu. Nah, diwujudkan dari pamornya. Itu yang menarik dari pusaka. Nah, Bali itu kan gagah banget ya. Nah, saya pernah lihat dokumentasi waktu perang Puputan itu di Bali, orang masih pakai keris ini untuk perang. Berarti ini benar-benar dipakai ya. Kalau Jawa kan biasanya untuk apa ya, penguatan mental dan spiritual. Di Jawa pada masanya saya percaya orang memakai pusaka juga untuk perang. Tapi dalam masa-masa tertentu udah ada pedang, udah ada tombak, udah ada senjata api ya. Zaman dulu orang udah mulai mengalihfungsikan keris itu sebagai ageman. Tapi kalau kita baca di kitab Honocoroko itu yang kita ini, itu kan keris juga yang dipakai untuk berperang. Jadi ada sejarahnya juga. Kalau saya percaya kalau kita lihat orang pencak silat ya, itu jurusnya itu memang jurus untuk senjata tikam, bukan senjata sabet. Jadi memang dipakai seperti itu. Kalau kita lihat wayang orang itu, Mas. Iya. Seperti itu ya. Terus ciri khasnya apa? Lombok dan Bali itu gimana? Lombok dan Bali kecenderungan hampir mirip secara garap kecuali gerenengannya. Untuk Bali biasanya lebih detail, lebih halus dan lebih orang bilang lebih liuannya lebih lembut. Nah, tapi kalau untuk bahan besinya kebanyakan kalau kita bicara Lombok di daerah tertentu itu lebih ke arah besi yang Sulawesi itu. Pusaka dari Bugis. Jadi besinya diambil menurut cerita teman-teman sih ya. Besinya dari Bugis itu memang dipakai juga di penempaan di daerah Bali dan Lombok karena perdagangan ya. Kan masih banyak juga orang Bugis dan Lombok di daerah sana. Jadi penyatuan dari dua budaya yang luar biasa dah. Ada satu lagi yang menarik, salah satu pusaka yang juga saya koleksi yang bentuknya seperti keris pedang. Nah, kalau di sana, kalau di Jawa ini sudah pedang. Nah, kalau di Jawa dibilangnya udah pedang, cuman kalau di Lombok dan Bali dibilang ini keris pedang, Mas. Karena bentuk di pangkalnya ini, dapurnya ini masih berbentuk seperti keris sepang. Jadi kalau di Jawa dibilang keris sepang, tapi kalau dibilang di sana masuk keris pedang. Nah, pasti di daerah lain juga mempunyai nama yang berbeda lagi. Tapi yang menarik juga kalau kita bicara tentang pusaka Indonesia ini, wah kan banyak banget, Mas. Dan kalau di setiap daerah itu pasti punya ciri khas yang masing-masing. Kalau kita bicara pusaka Madura, wah beda lagi udah namaan pamornya, pengertiannya udah beda. Di Jawa juga beda.
Dari situ kita bisa semakin melihat Indonesia itu memang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kaya akan perbedaan yang menjadi penyatuan juga gitu. Menarik banget lah pusaka-pusaka di Indonesia ini. Terus kalau menangguh keris itu sebenarnya ada pakemnya nggak sih? Menangguh. Nah, kalau kita nangguh, kalau saya secara pribadi, karena tiap orang bisa beda-beda tentang penangguhan. Kalau kita pertama yang saya nilai dari keris itu adalah dari ketuaan besinya. Dari besi itu benar-benar besi yang ada umur atau enggak, tua atau besi yang baru. Cara mengetahuinya? Cara mengetahui sangat sederhana. Kita harus lihat yang satu adalah dari seloroknya. Selorok itu adalah pinggiran ini, Mas. Yeah. Nah, selorok ini kalau untuk pusaka yang tua pasti warnanya akan berbeda dengan warna yang ada di tengah. Yang di tengah ini namanya saton. Saton itu atau lipetan daripada jadi kayak hamburger itu ya. Oh, yeah. Kalau kita bayangkan hamburger itu kan ada roti, habis itu ada sayur-sayur, terus ada daging. Nah, daging itu dinamakan selorok. Sedangkan sayur-sayurannya itu dinamakan saton. Setelah itu yang lipatan paling luar atau di rotinya itu yang di pamornya itu. Oh iya. Jadi mesti harus terdiri dari 3 jenis lipatan yang dijepit jadi satu. Dan harusnya kalau kita bicara tentang keris tua, itu biasanya warna dari pinggirannya ini pasti ada perbedaan. Oh iya. Biasanya keabu-abuan atau kehijau-hijauan yang di pinggir karena dia sifat besinya itu jauh lebih keras dibandingkan sifat besi yang ada di tengah. Oh. Jadi besi yang paling keras itu biasa ditaruh di lipatan paling tengah. Yang keras ya? Yang keras atau baja, kalau orang bilang kan sekarang baja. Baja ini pasti di pinggirnya sini. Setelah itu baru saton dan pamor. Ini dua jenis besi yang dilipat-lipat jadi satu, dijepit di tengahnya. Nah, begitu kita udah tahu, pusaka ini masuk udah sesuai dengan kriteria ya. Seloroknya udah bener, dan di selorok itu pasti kalau kita lihat dengan teliti, walaupun kerisnya masih utuh gini, pasti ada lipatan-lipatannya, Mas. Ada kayak serat-seratnya gitu. Serat-seratnya itu pasti kelihatan. Iya. Nah ya, di sini pasti ada lipatan-lipatan kecil di sini. Iya. Itu pasti karena mereka untuk membuat besi yang murni pasti di saton dilipat-lipat. Nah, habis itu kita lihat benar berarti besinya ini udah cukup sesuai kriteria kita pusaka yang tua. Karena biasanya kalau orang membuat pusaka yang baru itu selalu gak ada perbedaan warnanya. Atau bisa juga mereka diatur sedemikian rupa warnanya sedikit berbeda, tapi pasti nggak ada lipatan. Berarti yang baru itu bisa dipastikan nggak ada lipetannya ya? Biasanya seperti itu. Atau mungkin tambalan gitu? Bisa juga. Tapi kalau kita lihat pasti kelihatan ya, pasti kelihatan. Yang sering lihat keris tua terus lihat keris muda pasti kelihatan, pasti kelihatan. Dari foto aja kelihatan. Nah, ini kan udah kelihatan nih, Mas. Perbedaan antara warna dari ini ke sini ya. Ini hitamnya lebih pekat, ini lebih abu-abu. Nah, di sini ini pasti ada. Nah, ini nggak bisa dibuat di era sekarang. Bahkan keris, kalau kita bicara keris era PBHB itu kurang lebih 100-150 tahun yang lalu itu pun udah ada seloroknya. Pasti udah ada seloroknya. Itu perbedaannya sangat jelas sekali. Setelah itu baru kita bicara tentang dapur. Dapur itu adalah bentuk kan. Dapurannya seperti apa? Kalau di Jawa ini adalah dapurnya kayak dapur Sepang ya gitu kan. Oh, berarti ada pakemnya dapur ini. Nah, terus pakemnya gimana? Ya, pakem itu adalah segala jenis, itu kita bisa dapat dari banyak sekali sekarang informasi dari buku ya. Buku Haryo itu sangat lengkap sekali, ada nama-nama dapur. Kalau bicara tentang misalnya ini masuk sempaner ya, sempaner harus ada lambe gajahnya, sekar kacangnya, harus ada gerenengnya, terus kerisnya harus lurus. Ini namanya baru sempaner. Kalau dia ini yang nggak ada, udah beda lagi namanya gitu kan. Nah, harus nggak ada kalau nggak ada kembang kacangnya dan lambe gajah bawah, ini bisa dibilang masuk keris tilam atau keris jala gitu kan. Nah, itu kan udah ada pakemnya, udah ada dapurnya. Nah, kalau kita bicara tentang pusaka-pusaka buatan baru, kadang-kadang kreasinya kan udah mulai banyak sekali. Udah ada yang macam-macam kan. Wah, ini nggak masuk pakem nih.
kalau nggak masuk pakem kan ada tanda tanya besar. Apakah ini pusaka yang memang pakemnya belum ditemukan, atau yang pakem yang baru, atau kreasi daripada empu yang sekarang dibuat kayak gitu ya. Ada kan saya pernah lihat ada keris yang sorry kayak ada orang sedang apa bercinta di sini, itu nggak ada dalam pakem. Oh iya. Kayak gitu ya. Jadi putri ya, ada yang putri duyung, ada jadi sesuatu yang di luar pakem. Harus ada satu pertanyaan, apakah benar orang zaman dulu membuat seperti itu gitu loh. Nah, seharusnya pakem itu menjadi salah satu guideline kita untuk kita menemukan atau mencari pusaka yang menjadi koleksi kita. Nah, kalau kita bicara tentang misalnya kita bicara tentang pedang Lombok itu pasti udah ada pakemnya, bentuknya seperti pedang sahabat udah pasti. Nggak mungkin dia bentuknya lain. Tiba-tiba ada cabangnya ujungnya kayak ini udah beda ini lagi gitu kan. Jadi bukan pedang Lombok lagi Pak ya. Nah, berarti udah di luar pakem dan akan menjadi tanda tanya besar. Masyarakat udah berapa nih kerisnya nih? Baru 4. Wah, harus nambah lagi dong. Nah, terus kalau apa? Kalau pedang Bali ya, atau pedang Lombok itu apa ya? Panjangnya itu kira-kira berapa senti? Ada macam-macam. Saya pernah nemuin pedang Lombok yang kalau normalnya sekitar 60 cm ya. 60 cm. Ya, 60 cm, ada yang 40 ya. Tapi biasanya nanti kita lihat di depan ada koleksi pedang Lombok saya itu. Biasanya pedang Lombok yang era-era Mataram kerajaan Islam itu biasanya ada tulisannya Arab, ada tulisannya raja ini. Nanti kita bisa lihat di sana. Itu menunjukkan bahwa sedang berkembang pesatnya kebudayaan Islam pada zaman itu di kerajaan Mataram. Jadi itu menunjukkan juga sebagai pengingat sejarah kita bahwa memang ada seperti itu sampai sekarang kan. Tapi kalau apa? Ini namanya apa? Ini namanya dapur ya, dapurnya di sini. Kalau dapurnya ini kalau di Jawa apa Pak? Ini kalau di Jawa tetap namanya sempaner, ya, sempaner. Sempaner tapi panjang. Nah, sempaner kalau di atas 40 cm di Jawa itu dibilang keris corok. Keris corok. Corok itu apa sih arti corok itu ya, bahasa Jawa bukan budek bukan, tapi keris yang panjang gitu loh. Keris yang panjang. Tapi kalau di Bali udah normal keris di antara 42, 45 sampai 50 udah normal. Ini 50 nih. Ini 50 51 cm. Nah, kadang-kadang kita kalau kita ngoleksi pusaka juga kita cari kelangkaannya kan. Semakin mungkin standar saya kalau saya mau cari pusaka dari Lombok Bali, saya mau minimal 48 cm sampai 55 cm. Jadi itu mempersempit kita untuk mengoleksi nggak terlalu lebar, nggak terlalu banyak gitu loh. Terus ngomong-ngomong masalah pusaka kan pasti ada sisi misterinya ya? Pasti ada. Nah, itu pernah nggak untuk waktu dekat ini? Maksudnya pengalaman misterinya Korifo? Kalau aku sih lebih pusaka itu kayak sesuatu yang harus dijelaskan dalam kehidupan, Mas. Contohnya gini, ada masa dimana ketika kita menghobi pusaka ya, mengoleksi pusaka, tiba-tiba kita ketemu orang-orang yang akhirnya menjadi saudara dan jadi sahabat yang begitu erat di dalam hidup kita. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang wajar karena belum tentu kita hobi lain itu bisa ketemu masyarakat kayak gini, bisa jadi akrab, bisa jadi saudara. Itu sebenarnya salah satu juga daripada fungsi daripada pusaka. Karena pusaka ada yang namanya pamore melati ya, melati rinenteng ya, melati ronci atau melati rinenteng. Itu fungsinya adalah supaya kita tuh menambah persahabatan, menambah teman, menjadi orang yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi nggak perlu kita bicara mistik pusaka yang jatuh dari langit atau yang bisa bunyi sendiri, tapi dari kehidupan aja. Harusnya orang itu kalau punya pusaka hidupnya pasti harusnya lebih baik secara ekonomi, secara keluarga. Contohnya dulu waktu saya belum ngoleksi pusaka, sering berantem sama istri. Oh, gitu. Sering berantem ya? Sering berantem. Ada sedikit hal yang nggak cocok aja ini. Tapi sekarang tak pikir-pikir ya, sejak banyak pusaka kok kelihatannya jauh lebih tenang, ya gitu ya.
Apakah itu benar karena pusakanya atau karena perubahan dalam diri kita masing-masing? Kita nggak tahu, tapi yang pasti segala sesuatu itu pasti ada alasannya. Betul. Dan dibuat pasti juga ada ininya. Sesuatu yang kadang-kadang kita nggak, ya kita bilangnya kita itu dilindungi lah. Secara ini orang yang mau istilahnya mau berbuat jahat jadi nggak jadi, mau apa jadi nggak jadi. Mungkin hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tapi ya kita biasa-biasa aja, nggak perlu lebih-lebihkan. Nggak perlu dilebih-lebihkan. Terus yang satu ini loh, ini kan sudah dibuka 2 ya. Oke, kita tinggal satu. Ini yang bagi masyarakat. Oke. Ini masuk kalau kebalik mas maksudnya. Enggak kebalik. Ya gitu betul. Kalau secara tanggung, kalau dilihat dari besinya ini bisa jadi eranya harusnya era Mataram kalau di Jawa ya. Kalau Jawa era Mataram. Tapi kalau dilihat dari abad ya kemungkinan besar abad ke-16 sampai 17. Dari bentuk besinya, dari ininya, lipatan pamornya, sampai dari keutuhan pamornya ini kita bisa lihat abadnya mungkin abad 16-17. Abad 16. Iya. Cukup tua kalau untuk pusaka di Bali. Berarti kalau yang ini khusus untuk pusaka? Ini pusaka-pusaka Bali. Ini pusaka-pusaka Bali. Nah ini yang kita punya ini hampir sama nih, keris pedang juga. Tapi ini udah mulai mirip banget dengan pedang suduk ya. Kalau di Jawa kan namanya pedang suduk. Nah tapi ini masuk keris pedang yang ada di Bali. Kalau kita lihat masih di upacara-upacara Bali ada yang ini ya. Itu masih dipakai. Yang buat ini? Iya, buat upacara. Ya keris kan keris panjang-panjang itu, sampai nekuk-nekuk itu ya. Ini keris-keris seperti ini. Senang banget kalau lihat pusaka yang kita koleksi itu benar-benar kita bisa rawat. Setiap hari itu kalau dilihatin hatinya tambah tenang mas. Kalau di Jawa namanya nanting. Nanting ya. Nanting pusaka. Mantap. Dilihat-lihati terus ya. Mas Raka harus nambah lagi nih kerisnya kayaknya. Oke. Keren. Ayo kita lihat di depan. Oke, kita ini ya, kita keliling ya teman-teman ya. Sambil lihat kafe. Koleksi yang lain ya. Oh kita lihat pedang Lombok ya ke depan. Oh ya. iya. Oke. Tapi kalau ini pedang apa kok? Ini ada penasaran ya. Ininya ada batu mulianya. Iya. Ya. Ini masuk pedang Lombok Bali juga. Ini saya dapatnya malah dari Bali. Tapi secara online atau diambil ke Bali kok? Iya apa? Secara online atau diambil ke Bali langsung? Enggak, aku biasanya dikirim aja, online aja. Masuk sini. Ini masih asli gitu ini masih asli sama rangkanya, asli sama buatnya emang dari dulu ini udah perak cukitan ya. Orang bilang perak cukitan lama banget nih. Kalau yang baru biasanya totol-totol kayak pasir gitu. Kalau ini memang benar-benar dicukit. Perak cukitan. Dan batunya juga masih batu-batu tua. Ruby ya kalau nggak salah. Mungkin ya. Batu-batu tua ini. Iya, ruby. Masih ada ruby ya. Blue sapphire atau ruby nggak ngerti. Sapphire sama ruby kalau yang ini. Nah ini nunjukin kalau status sosial pemiliknya dulu ya pasti orang yang mungkin punya derajat atau kedudukan yang lebih tinggi dari yang lain. Nah kalau dari bilanya masuk bilah Lombok karena bentukannya bilah Lombok seperti ini biasanya, tapi juga di Bali juga pakai pusaka seperti ini. Nah kalau pamornya pamor pendaringan kebak ya kalau saya bilang. Daringan kebak karena penuh pamornya. Oh ini ya? Ya kepenuhan pamor. Daringan kebak. Ini mantap ya. Kalau pedang ini nggak ada seloroknya ya? Ada dong, harus ada. Ini selorok ini. Oh iya. Harus ada. Dan warna selorok dari sini sama hitamnya ini udah beda. Jadi lebih ke abu-abu. Ya yang di sini ini pasti lebih abu-abu, sini lebih ini. Pasti ada karena kalau lihat dari atas pun mereka dari lipatan dua bentuk kan. Dari atas ini bisa lihat ada dua
3 ya. 3 lipat. Nah, 3 lipatan. Harus ada. Setiap senjata harus ada selorok. Nah, ini selorok. Iya. Nah, Kalau ini mewah banget, keren. ini memang pusaka salah satu koleksi yang tidak diperjualbelikan karena udah susah banget cari ya. Yang kalau pedang Mas, kalau keris kadang-kadang kita sering ganti-ganti rangka ya. Oh iya. Nah kalau pedang itu kalau kita udah ganti rangkanya itu beda ya, nggak bisa sesuai sama ininya gitu loh. Jadi kalau pedang kita harus cari yang se-original mungkin. Dari sarungnya, handle-nya ini harus sesuai dengan zamannya. Karena kalau kita buat baru pasti nggak enak dilihat, walaupun bentuknya sama. Nah itu yang uniknya kalau kita pedang. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau koleksi pedang, lebih bagus cari yang benar-benar original dari ujung. Nah, itu nggak gampang kalau sekarang. Pasti ada rusaknya, kadang-kadang diganti segala macam. Terus Bu, ini kan katanya tadi besi perak tua ya. Iya. Nah, itu tandanya dari mana, Bu? Dari seninya. Jadi gini, kalau kita lihat pembuatan perak sekarang, zaman sekarang yang baru-baru itu kayak aku punya nggak ya, ada totol-totolnya. Jadi bulat-bulat kayak biji pasir gitu, ditaruh dibentuk lingkaran-lingkaran. Tapi kalau zaman dulu itu benar-benar dia diplong, dicukit. Itu salah satu cirinya. Kayak orang. Pembuatannya lama banget. Ya, pembuatannya jauh lebih rumit kalau ini. Jauh lebih rumit. Dari patinanya juga kita bisa lihat patina perak yang tua kan udah kelihatan. Iya. Batu-batu mulia. Batunya juga beda. Kalau batu baru biasanya sama rata kan. Kalau ini beda-beda semua. Ukurannya beda, bentuknya nggak teratur. Dari pengalaman semakin sering lihat pusaka-pusaka tua, biasanya kita ingat harusnya cirinya seperti itu. Itu perlu banyak. Historinya ini kalau pemilik sebelumnya ya bilangnya yang punya dulu bangsawan Bali. Bangsawan Bali. Tapi bangsawan yang di daerah mana saya kurang tahu. Jadi ya itulah, pusaka ini kadang-kadang sangat disayangkan bisa lepas dari sejarah, dari silsilahnya. Karena kan udah banyak orang atau keluarga yang mengabaikan mungkin. Ya, jadi dari keturunannya suatu hari di keturunan selanjutnya, nggak mau lah, kita nggak mau merawat, dikasih orang atau diperjualbelikan, akhirnya hilang ininya, rentetan dari sejarahnya. Tapi yang kita bisa lihat kan hanya dari daerahnya. Jadi mungkin yang nonton ini pernah ingat, oh itu punyanya mbak saya dulu. Oke, kita jalan ya. Oke guys, kita tadi sudah mereview cafe etnik Indonesia. Makanannya enak-enak. Harus mampir. Onggado, ngedem Mas Jeje, Mas Sakana. Ini yang biasanya karung Mbah Katimen ya. Bagian dibeli. Enak, sumpah enak. Wajib mampir. Nah, kalau kesini bawa anak kecil ada ini kok ya? Ada apa namanya? Edukasi. Ada edukasi, ada hewan-hewan eksotik juga ada. Nah, selain edukasi tentang perkerisan atau senjata tradisional, ada juga hewan eksotis. Contohnya apa, Ceko? Ada kura-kura, ada burung, makau, dan lain-lain. Tapi bentar lagi lah. Oke, siap. 1-2 minggu ini lah. Berarti koleksi kerisnya akan terus ditambah nggak ya? Terus berganti-ganti terus. Oh, berganti-ganti. Keren. Oke. Enak banget, wajib mampir. Jangan lupa juga subscribe channelnya Kohrivo, Etnik Indonesia Channel. Dan ini Lapon delok. Kalian delok berarti. Dadah.